Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan membawa teman-teman semua menjelajah salah satu teknologi paling menarik di dunia, Artificial Intelligence. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah berpikir bagaimana cara aplikasi seperti Google Translate atau Siri bisa memahami konteks kalimat? Atau bagaimana Spotify tahu musik apa yang teman-teman suka dengarkan setelah lagu sebelumnya? Semua itu bukan sihir, tetapi hasil dari sebuah sistem yang cerdas bernama Long Short Term Memory atau disingkat LSTM. Nah, dari teman-teman pasti penasaran, apa sih LSTM itu? Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai LSTM atau Long Short Term Memory. Nah, apa sih LSTM itu? LSTM atau Long Short Term Memory adalah jenis jaringan saraf tiruan yang termasuk dalam keluarga RNN atau Recurrent Neural Network. Berbeda dengan jaringan saraf biasa yang hanya bisa memproses data secara satu arah, RNN ini dirancang untuk data berurutan seperti teks, musik, atau cuaca karena memiliki memori jangka pendek. Namun, RNN ini tuh sering mengalami vanishing gradient problem, yaitu kesulitan mengingat informasi dari waktu yang lama. Nah, maka dari itu, LSTM ini diperkenalkan pada tahun 1997. LSTM ini memiliki mekanisme khusus yang memungkinkan jaringan untuk menyimpan informasi penting dalam jangka yang panjang sambil tetap bisa menerima informasi baru. Secara sederhana, LSTM ini tuh bekerja seperti memori manusia. Kita itu tidak bisa mengingat segalanya, tapi kita tahu mana yang penting untuk disimpan atau diingat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur LSTM. Struktur LSTM sendiri itu, di setiap langkah waktu T, LSTM akan menerima yang pertama yaitu input saat ini atau XT, kemudian hidden state sebelumnya, atau HT-1 atau sering disebut memori jangka pendek. Kemudian yang ketiga itu ada cell state sebelumnya atau CT-1 atau memori jangka panjang, dan akan menghasilkan hidden state saat ini atau HT dan cell state baru atau CT. Nah, LSTM itu memiliki 3 gerbang utama. Yang pertama yaitu ada forget gate atau menentukan bagian mana dari memori lama yang akan dilupakan. Yang kedua itu ada input gate, yaitu menentukan bagian dari input baru yang akan disimpan ke memori. Yang ketiga itu ada output gate atau menentukan apa yang akan dikirim sebagai output ke langkah selanjutnya. Nah, berikut ada rumus LSTM. Yang pertama itu ada forget gate. Rumusnya yaitu FT sama dengan sigmoid dikali BF dikali HT-1, XT ditambah BF. Nah, fungsi sigmoid ini tuh hasil antara 0 dan 1. Jika hasilnya 0, maka informasi dilupakan, dan jika hasilnya 1, maka informasi sepenuhnya diingat. Kemudian yang kedua itu ada rumus input gate, yaitu rumusnya IT sama dengan sigmoid dikali WI dikali HT-1, XT plus PI. Kemudian ada lagi C tilde T sama dengan tan H dikali WC dikali HT-1, XT ditambah BC. Nah, IT sendiri yaitu kontrol seberapa besar info baru yang masuk. Kemudian untuk tilde C tilde T yaitu nilai kandidat untuk dimasukkan ke memori. Kemudian ada rumus cell state update, yaitu CT sama dengan FT dikali CT-1 ditambah IT ditambah C tilde T. Nah, operasi ini itu adalah inti dari kemampuan long term memory. Kemudian ada rumus output gate, yaitu rumusnya OT sama dengan sigmoid dikali WO dikali HT-1, XT ditambah BO. Kemudian ada HT sama dengan OT ditambah tan H dikali CT.
Nah, outputnya itu nanti HT digunakan untuk prediksi atau input ke waktu berikutnya. Nah, informasi NB-nya yaitu W sama dengan bobot matriks, sedangkan B itu adalah bias. Nah, untuk contohnya sendiri, semisal ada input saat ini atau ST-nya itu sama dengan 0,5, hidden state sebelumnya yaitu atau HT-1-nya yaitu 0,1, kemudian state sebelumnya atau CT-1-nya itu sama dengan 0,2. Nah, semua bobot dan bias disederhanakan yaitu WF sama dengan WI sama dengan WC sama dengan W0 itu WO yaitu sama dengan 1. Kemudian untuk BF sama dengan B1 sama dengan BC sama dengan BO yaitu 0. Nah, selanjutnya yaitu untuk menghitung forget gate. Untuk menghitung forget gate yaitu FT sama dengan sigmoid dikali WF dikali head T-1 ditambah XT sama dengan sigmoid untuk WF-nya yaitu tadi 1 dikali untuk HT-1-nya yaitu 0,1 kita masukkan di sini. Kemudian untuk ST-nya yaitu 0,5 input saat ininya kita masukkan. Kemudian sama dengan sigmoid 0,6 itu sama dengan mendekati 0,645. Nah, selanjutnya itu langkah kedua kita hitung input gate. Untuk input gate-nya sendiri rumusnya yaitu IT sama dengan sigmoid kita masukkan 0,6 itu sama dengan mendekati 0,645. Kemudian kita menghitung C tilde T sama dengan tan H kita masukkan 0,6 mendekati 0,537. Langkah ketiga yaitu kita update cell state yaitu rumusnya CT sama dengan FT dikali CT-1 ditambah IT dikali C tilde T itu sama dengan kita masukkan informasi yang tadi FT-nya itu 0,645 dikali CT-1-nya yaitu 0,2 ditambah 0,645 dikali C tilde DT-nya itu 0,537 itu sama dengan 0,129 ditambah 0,346 yaitu hasilnya 0,475. Nah, yang terakhir yaitu langkah keempat output gate. Untuk output gate sendiri kita masukkan OT sama dengan sigmoid dikali 0,6 yaitu mendekati 0,645. Nah, untuk rumusnya sendiri HT sama dengan OT dikali tan H dikali CT sama dengan 0,645 dikali tan H 0,475 mendekati 0,645 dikali 0,442 sama dengan 0,285. Nah, untuk hasil akhirnya yaitu FT-nya itu nilainya 0,645, IT-nya juga 0,645, kemudian untuk tilde C tilde T-nya itu 0,537, untuk CT-nya sendiri itu 0,475, untuk OT-nya itu 0,645 dan untuk HT-nya itu 0,285. Sekarang kita akan membuat contoh sederhana dengan Python. Nanti ada di sini kode Pythonnya. Misalnya kita ingin memprediksi angka selanjutnya dari urutan 0, 1, 2, dan 3 atau 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Pertama, kita import library yang dibutuhkan seperti NumPy untuk pengolahan data dan sequential LSTM serta dance dari keras untuk membuat model. Di sini kita membuat data input X dan label output Y berdasarkan pola urutan angka. Contohnya 0, 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Setelah itu data input diubah menjadi 3 dimensi
yaitu jumlah sampel, panjang urutan, jumlah fitur. Ini adalah format input yang dibutuhkan oleh player LSTM. Setelah itu, kita membuat model dengan satu layar LSTM berisi 50 unit, satu layar output DENS dan optimizer ADAM dan fungsi loss MSI mean squared error. Setelah itu, model dilatih selama 200 epochs tanpa menampilkan output progress. Setelah dilatih, model digunakan untuk memprediksi angka berikutnya dari urutan 7, 8, 9. Output dari model adalah angka prediksi yang diharapkan mendekati 10. Nah, setelah teman-teman melihat contoh aplikasi dan coding Python LSTM, di sini kami akan menyimpulkan bahwa LSTM bukan hanya algoritma, tetapi bagian dari revolusi teknologi yang memungkinkan mesin belajar dari waktu, konteks, dan pola. Dan dari analisis sentimen, prediksi cuaca, hingga menerjemahkan bahasa, LSTM sudah mengubah cara dunia berinteraksi dengan data. Sekarang giliran teman-teman, bereksperimenlah dengan LSTM dan mungkin teman-teman bisa menciptakan solusi cerdas berikutnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk